Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, bahagia dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku ingin membahas tentang pesan kartu untuk tahun 2024. Kira-kira peruntungan kamu seperti apa? Kira-kira tahun 2024 secara asmara, kesehatan, kerjaan, keuangan kamu seperti apa? Di pembacaan video ini bersifat secara general, jadi bisa match ataupun enggak dengan kamu, tapi yang jelas, ketika memang kamu tertarik untuk menonton video ini, berarti ada pesan kartu buat kamu. Berarti ada pesan kartu yang mungkin bisa memberikan arahan buat kamu atau memberikan suatu hal yang positif agar kamu bisa menjalani 2024 dengan lebih baik. Kita langsung aja mulai ya di sini. Kita mungkin baca dulu tentang keuangan kamu di tahun 2024 untuk siapapun dan dimanapun kamu yang menonton video ini. Tahun 2024, keuangan kamu di sini jauh lebih banyak keberuntungan ketimbang di tahun 2023. Jadi ketika emang kita compare sedikit dengan tahun 2023, kamu tuh kayak akan jauh lebih punya peningkatan di keuangan di tahun ini. Sepertinya sih peningkatan ini berasal dari beberapa hal di sini, bukan cuma dari kerjaan yang kamu jalanin saat ini, tapi mungkin kamu akan punya proyek baru, ada bisnis baru, mungkin ada teman ngajakin bisnis lain misalnya. Jadi kayak income kamu itu bukan dari satu tempat, tapi beberapa tempat, dari beberapa kerjaan. Tapi yang jelas di kartu ini hati-hati, ketika memang keuangan kamu jauh lebih oke di kartu ini, terus mungkin ada orang lain yang mungkin bisa membantu kamu supaya keuangan kamu lebih lancar, tapi di kartu ini ada beberapa hal yang mungkin kita spesifikkan. Kamu bisa ada kehilangan di kartu ini. Kehilangan itu dalam bentuk artian mungkin ditipu orang, mungkin kamu harus hati-hati ketika kamu diajakin untuk investasi ataupun semacamnya. Ketika memang kamu ragu untuk melakukan itu, lebih baik kamu gak usah lakuin. Ini bisa juga arisan yang kayak ujung-ujungnya akan ngebuat kamu rugi. Jadi mungkin lebih hati-hati di kartu ini. Dan kalau misalnya kita baca, kemungkinan yang kedua adalah mungkin kamu butuh biaya agak besar untuk keluarga kamu, untuk kesehatan. Kesehatan tuh bukan cuma kesehatan keluarga kamu doang, tapi kesehatan kamu sendiri. Jadi di sini kalau misalnya bisa lebih menjaga kesehatan, mungkin kamu disarankan untuk lebih menjaganya ya, supaya kamu tuh kayak daripada keluar duit banyak untuk berobat, lebih baik mencegah ya kan. Jadi mungkin untuk skala prioritas di keuangan harus lebih kamu perhatikan supaya keuangan kamu yang lebih meningkat itu bisa kamu gunain untuk hal yang mungkin jauh lebih baik daripada untuk berobat ya kan di sini. Kita akan baca ketika kita emang baca soal berobat, mungkin kita akan sebentar sorry. Mungkin kita akan baca lanjut soal ini ya, kesehatan. Untuk kesehatan di sini, kesehatan di tahun 2024 ini, wah kesehatan kamu kurang oke banget, ataupun memang kesehatan keluarga. Tapi kita coba lihat nanti di pembacaan berikutnya. Kita ambil kartu lagi untuk kesehatan keluarga kamu ya. Soalnya memang untuk kesehatan kamu sendiri di kartu ini sangat buruk. Takutnya ini lebih ke arah mental health. Jadi kalau misalnya kita gabungkan dengan keuangan tadi, uang kamu lebih meningkat, tapi pengeluaran untuk kesehatan untuk menyembuhkan sisi mental kamu misalnya. Itu yang nggak bagus di sini. Jadi di sini ada kartu ini dan kartu ini. Mungkin kamu disarankan untuk lebih fokus ke mental health kamu ya. Ketika memang kamu ngerasain suatu hal yang mungkin mengecewakan diri kamu atau bikin kamu nggak bisa move on dari masa lalu yang mungkin menyakitkan, coba lebih lepaskan di sini. Lebih ikhlas, maafkan, itu mungkin akan ngebantu supaya kesehatan kamu pun jauh lebih oke. Karena kesehatan mental yang gak bagus itu kayak akan mempengaruhi kesehatan fisik kamu sendiri. Mungkin fisik kamu jauh lebih lemah, kamu jadi lebih gampang capek, dan kamu akhirnya gak bisa fokus ataupun maksimal untuk ngelakuin apapun yang kamu inginkan. Kita baca tentang kesehatan keluarga dulu ya. Kesehatan keluarga kamu di tahun 2024.
Kesehatan keluarga di sini nggak terlalu yang parah banget sebenarnya. Kalau misalnya kita bandingkan, lebih parah kesehatan kamu sendiri. Kesehatan keluarga tuh mungkin dari orang tua, ya memang ada yang sakit-sakit sedikit, tapi nggak sampai yang separah kamu. Kamu tuh lebih ke arah mentalnya sepertinya daripada fisik sebetulnya. Dan di sini kalau misalnya untuk kesehatan kamu sendiri, mungkin kamu harus lebih ini ya. Ini agak buruk sih sebenarnya, tapi kamu gak usah terlalu banyak pikiran. Jangan stres, jangan mikirin apapun yang sekiranya bikin kamu gak happy. Ketika memang kamu ngerasa gak nyaman di suatu keadaan, coba untuk dua hal, yaitu menerima, atau ketika memang sudah gak bisa menerima keadaan itu, kamu lebih baik mencari cara untuk pergi dari keadaan itu, melepaskan keadaan itu. Terus kita akan baca soal ini ya, soal, ini kan tadi keuangan, kesehatan udah ya, sekitar segituan lah kesehatan. Pokoknya kamu harus lebih ada waktu untuk healing, ataupun mungkin ngajakin keluarga kamu buat quality time, pergi kemana gitu misalnya. Itu mungkin akan ngebantu supaya kesehatan kamu pun lebih oke. Karena kamu sepertinya, kamu orang yang kita baca di kartu ini ya, di video ini, kamu itu lagi di keadaan yang berasa jauh hubungannya dengan keluarga kamu. Kamu gak bisa terbuka dengan mereka, kamu gak bisa untuk yang membagi masalah kamu dengan mereka, sharing. Kamu jadi kayak lebih menutup dan memendam. Itu yang ngebuat keadaan kamu, keadaan mental health kamu jadi nggak oke. Ini kita gabungkan antara keuangan dan kerjaan ya. Jadi kita baca kerjaan kamu di tahun 2024 seperti apa. Oh iya, untuk kesehatan, kamu itu mungkin sekitar di bulan 8, bulan 9 mungkin lebih jaga-jaga. Takutnya di sini kamu lebih memforsir diri kamu. Jadi di sini titik drop itu sekitar di bulan itu. Tapi memang untuk perkiraan waktu itu hanya sekedar perkiraan. Ketika memang kamu lebih menjaga diri, dipastikan kamu akan mengalami ataupun kesehatan kamu akan jauh lebih baik. Ini untuk kerjaan ya. Wah, untuk kerjaan kamu enak banget di kartu ini. Hoki kamu tuh lagi gede-gedenya banget, apalagi setelah Imlek. Imlek kan tanggal 10 Februari, jadi setelah masuk ke tahun naga ya, itu kamu akan jauh lebih oke nih kerjaannya di kartu ini. Lebih bahagia, lebih enak. Di kartu ini tanda bahwa apapun yang mungkin dulunya macet dan dulunya itu kayak nggak ada jalan, di tahun ini tuh kayak ada jalan baru. Jadi ini enak banget, ada kesempatan baru, dan kamu harus memanfaatkan waktu dan memanfaatkan hoki yang kamu punya. Cara untuk memanfaatkan hoki adalah dengan mempertahankan mood atau menstabilkan mood kamu, terus dengan banyak bersedekah juga bisa, lalu dengan menenangkan hati kamu dan mencoba untuk menerima, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan kamu saat ini. Lebih bersyukur mungkin akan jauh lebih membantu kamu untuk bisa mencapai apapun yang kamu inginkan di kerjaan di tahun ini. Karena kerjaan enak banget, keuangan enak banget, tapi kamu lebih stressful. Nah, titik stres itu yang mungkin harus kamu cari cara supaya kamu bisa lebih menyeimbangkan sisi emosional kamu. Kita baca lagi untuk tadi keuangan, kerjaan, terus kesehatan. Mungkin the last topic itu di asmara ya. Kita akan baca untuk asmara kamu yang menonton video ini di menonton video ini dimanapun, di kapanpun. Tapi kita baca untuk tahun 2024 ya. Untuk asmara kamu, asmara di sini kurang oke, sorry. Asmara di sini sebenarnya kamu tuh kayak akan mengalami sebuah keadaan yang bahagia, mungkin kenal orang baru ataupun ada kesempatan untuk dekat dengan orang baru. Tapi sepertinya hubungan kamu di tahun 2024 ini dengan siapapun itu akan berakhir buruk. Karena di sini misalnya nih untuk kamu yang lagi single ya, ketika kamu menonton video ini, bisa jadi kamu tuh kayak akan dapat pasangan, dapat pacar di tahun ini. Tapi pacar itu cuma sementara waktu doang karena sebenarnya orang itu akan menyakiti kamu ataupun bikin kamu kecewa. Sepertinya kalau misalnya kita relatekan ya dengan pembacaan secara keseluruhan ini, yang bikin kamu stres selain dari kerjaan,
90% itu dari asmara ini sepertinya. Kamu kayak udah cinta banget sama orang, tapi kamu dibuat patah hati dan kecewa. Dan biasanya ini di asmara ada kehadiran orang ketiga yang mungkin membuat hubungan kalian itu jadi buruk banget. Akhirnya pisah di kartu ini. Terus kita coba ini ya untuk asmara khusus untuk kalian. Tadi kan single. Ini untuk kalian yang mungkin punya pasangan ya. Untuk asmara kalian yang udah punya pasangan. Kira-kira seperti apa? Sebetulnya kita bisa baca juga di sini untuk yang punya pasangan ya mungkin mirip-mirip dengan yang single. Bisa ada kedatangan orang ketiga, bisa ada pengganggu rumah tangga, tapi kita akan baca lebih spesifik untuk kalian yang sudah berumah tangga ataupun kalian yang sudah pacaran lah at least, yang udah punya komitmen ya. Yang udah punya komitmen ataupun sudah menikah, hubungan kalian masih bisa lanjut ataupun masih bisa ke arah jangka panjang buat langgeng di kartu ini. Tapi memang kalau misal kita baca di kartu ini, sepertinya sih untuk keharmonisannya tuh kurang banget dan ujung-ujungnya saling curiga, saling menyerang, saling cekcok di antara kalian berdua. Jadi intinya adalah untuk asmara di tahun 2024, untuk kamu yang single, kamu bisa dapat pacar, tapi kemungkinan tidak bertahan lama dan bisa pisah, dan itu pun gara-gara orang ketiga biasanya. Nah, untuk kamu yang sudah berumah tangga ataupun sudah punya komitmen dengan seseorang, biasanya hubungan kalian akan tetap langgeng di tahun 2024, masih nggak ada perceraian ataupun putus, tapi takutnya hubungan di tahun 2024 tuh nggak harmonis sama sekali. Jadi mungkin lebih hati-hati ya. Yang pacaran pun, yang udah pacaran ya maksudnya, bukan yang single, yang udah pacaran, ketika mau nikah bisa di tahun ini, tapi takutnya coba dipertimbangkan lagi dari sisi plus minusnya. Ketika memang kamu ngerasa terlalu banyak minusnya, negatifnya, lebih baik nggak usah diterusin dan sebaliknya. Karena memang di sini tuh kayak ada beberapa hal yang mungkin dari pasangan kamu ataupun dari kamu sendiri kayak nggak bisa jujur satu sama lain, nggak bisa terbuka secara penuh. Itu yang ngebuat takutnya ke depan malah ngebuat kalian itu nggak harmonis hubungannya. Jadi kalau misalnya untuk saran buat kamu yang single, lebih hati-hati untuk memilah-milih orang yang mungkin ingin kamu jadiin pasangan. Ketika memang nggak kenal lebih dalam, lebih baik jangan dulu pacaran. Tapi ketika memang kamu nemuin orang yang kayak bener-bener secara pendekatan dia udah konsisten dan segala macam dan mungkin hati kamu pingin, ya udah nggak apa-apa pacaran. Tapi lebih baik jangan memberikan hati kamu 100% ke orang itu, karena kamu itu rawan banget gampang baper orangnya. Untuk kamu yang udah menikah ataupun udah punya komitmen, ketika emang mau dilanjutkan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa lebih terbuka, lebih saling tahu ya tentang keluarga masing-masing, itu mungkin akan ngebantu supaya kalian itu bisa lebih menerima keadaan pasangan masing-masing. Sehingga di kartu ini mungkin kedepannya ketika emang dilanjutkan bisa lebih ke arah yang harmonis. Oke, di sini untuk beberapa kartu ini ya, untuk di tahun 2024 kita baca. Mungkin terakhir kita akan baca soal peruntungan ya. Kira-kira apa sih yang jauh lebih oke buat kamu di tahun ini? Yang jauh lebih oke adalah untuk peruntungan kamu tuh sangat-sangat gede banget. Kamu kalau misalnya bisa lebih banyak memanfaatkan diri kamu ya, lebih percaya dengan diri kamu, lebih buat planning ataupun kamu harus make a move, bikin suatu action untuk ngelakuin suatu hal yang kamu inginkan. Karena manfaatkan waktu dengan baik, karena peruntungan kamu adalah kamu bisa manifestasi ataupun mewujudkan apapun yang kamu inginkan dengan lebih mudah di tahun ini. Yang jelas perlu meningkatkan keyakinan. Dan di kartu ini, ketika memang ada suatu hal yang gak penting untuk kamu pikirkan, gak usah kamu pikirkan. Ketika memang kamu merasa ada teman yang mungkin toksik, kamu tinggalkan. Ada pasangan toksik, kamu tinggalkan. Jadi tinggalkan suatu hal yang mungkin memang bikin diri kamu tuh gak bisa berkembang dan terhambat.
Jadi peruntungan kamu itu lebih ke arah ini ya, keuangan bisa, kerjaan bisa, lebih ke situ sih sepertinya, daripada di aspek lainnya. Tapi semoga di aspek lainnya pun kamu bisa jauh lebih berkembang ya di tahun ini. Kita akan baca, ini kita ambil random ya untuk pesan angel's message, pesan dari malaikat mungkin ya. Kita akan ambil. Kita akan ambil 2 ya. Di sini ada kartu Ignite Your Passions dan ada Embrace the Energy of Peace. Kamu harus tahu kayak passion kamu tuh apa yang kamu inginkan. Coba kamu pilih-pilih apa yang kamu inginkan, apa yang benar-benar ingin kamu lakukan. Yang ingin kamu lakukan dan kamu bisa. Contoh nih, kamu suka banget tuh main game. Dan kamu ngerasa kayak aku tuh punya nih passion di game. Passion tuh kan dalam artian sebuah hobi yang bisa menghasilkan uang, sebuah hobi yang bisa membuat kamu tuh lebih produktif ya kan. Nah, kamu coba kembangkan di bagian itu. Sepertinya untuk kita gabungkan dengan yang tadi di kartu tarot, yang kamu kalau misalnya kamu ingat kamu punya karir lebih dari satu, mungkin salah satunya itu berasal dari passion kamu, dari skill yang kamu punya. Dan di kartu ini Embrace the Energy of Peace. Jadi kamu harus coba untuk menyebarkan energi yang damai. Sebelum kamu membuat damai seseorang, terlebih dahulu kamu harus membuat kedamaian dalam hati dan pikiran kamu sendiri. Tahun 2024 kamu bisa lebih sukses, lebih sehat, lebih bahagia. Dan thank you banget ya untuk kamu yang udah menonton. Kita sampai di sini aja di video kali ini. Dan jangan lupa untuk yang mungkin ingin memberikan kritik ataupun saran bisa langsung di kolom komentar di video ini ya. Untuk kalian yang mungkin ingin private reading bisa langsung kontak di description box, ada link di situ, ataupun di Instagram Aruna Arutaltarot bisa langsung klik link di Instagram itu ya, di bio Instagram itu. Nanti kita akan terhubung melalui WhatsApp. Untuk kalian yang mungkin ingin meningkatkan energi dengan kristal-kristal seperti ini, itu bisa kalian kunjungi Shopee ataupun Tokopedia Aruna Arutala ya. Nanti akan banyak kristal di situ, pilihan kristal yang mungkin lebih cocok dengan energi kamu dan bisa menemani 2024 kamu lebih baik. Thank you ya semuanya. Dan kita akan lanjut lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.